Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya kami dari kelompok 7 izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ardi Wilangga, NIM 20 30 71 10 21, yang beranggotakan Ayuni Nur Aini, NIM 20 30 71 10 19. Anggota 2 TDSD Geopani 20 30 71 10 28. Anggota 3 ada Restiana, NIM 20 30 71 10 15. Dan anggota 4 Rina Sofiawati Rahayu, NIM 18 30 71 10 42. Sebelumnya izinkan kami dari kelompok 7 mempresentasikan tentang korespondensi dan macam-macam surat. Jadi apa sih korespondensi dan macam-macam surat itu? Koresponden diambil ya awalnya dari bahasa Inggris, yaitu correspondence, yang berartikan yang lain, dan responder berarti menjawab. Kata korespondensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tentang perihal surat menyurat yang memiliki hubungan atau kesamaan yang ada pada korespondensi ini dalam bentuk tertulis yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan perusahaan lain dalam bentuk kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Dan kegiatan korespondensi ini dapat dilakukan oleh perseorangan atau oleh perusahaan. Korespondensi yang dilakukan sering disebut dengan kegiatan surat menyurat. Pihak yang terkait dalam proses surat menyurat disebut dengan koresponden. Di sini ada dua macam jenis korespondensi, sama dengan jenis persuratan gitu yang ada pada perusahaan. Korespondensi memiliki dua jenis, yaitu korespondensi eksternal dan korespondensi internal. Dari kata itu pun kita sudah tahu gitu, korespondensi eksternal itu apa, korespondensi internal itu apa. Jadi korespondensi eksternal adalah hubungan surat menyurat yang hubungannya itu dengan pihak luar atau perusahaan lain, semacam surat menyurat dalam bagian kerjasama dan semacamnya. Yang kedua itu korespondensi internal. Nah, korespondensi internal ini adalah kegiatan korespondensi yang hubungannya surat menyurat tetapi dengan pihak internal, jadi di dalam lingkup perusahaan itu sendiri. Surat korespondensi fungsi utamanya yaitu memiliki hubungan yang internal dan eksternal dari perusahaan tersebut sebagai pemberitahuan. Yang kedua yaitu surat untuk wakil dalam acara tertentu. Yang ketiga yaitu sebagai bukti perjanjian tertulis. Yang keempat yaitu surat untuk panduan dalam menjalankan arahan. Yang kelima yaitu sebagai alat untuk memperingati suatu hal. Yang keenam yaitu surat untuk dokumen atau sejarah sebagai suatu peringatan atau informasi. Unsur-unsur dalam pembuatan surat korespondensi yaitu pengirim surat, penerima surat, isi pesan, dan media penyaluran. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Nada tentang bentuk surat. Bentuk surat merupakan format surat yang didasarkan pada sistematika letak setiap komponen surat. Terdapat dua jenis surat yang memiliki perbedaan yang sangat fundamental. Yang pertama, bentuk lurus atau block style. Pada bentuk lurus atau block style ini terdapat beberapa macamnya, seperti lurus penuh atau full block style, setengah lurus semi block style, dan alinea menggantung atau hanging style. Adapun pada perbedaan yang kedua yaitu bentuk lekuk atau indent style. Komponen pada setiap surat tergantung pada bentuk suratnya. Seperti pada surat formal dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian.
di mana bagian yang pertama yaitu pendahuluan. Pada pendahuluan terdapat kepala surat, tanggal surat, keterangan surat, dan alamat surat. Pada keterangan surat, umumnya terdiri dari nomor, lampiran, dan perihal surat. Pada bagian yang kedua yaitu konten. Pada bagian konten ini terdapat salam pembuka, isi surat, dan salam penutup. Untuk yang terakhir atau bagian yang ketiga yaitu penuntasan surat. Pada penuntasan surat ini terdapat penanggung jawab surat, tembusan, dan inisial pembuat surat. Untuk slide selanjutnya tentang macam-macam surat yang akan dibacakan Yang oleh pertama Ayu Tinggal. berdasarkan pengiriman dan tujuan. Ada surat pribadi, surat dinas, surat niaga, dan surat sosial. Yang kedua berdasarkan wujudnya. Yang pertama ada surat pedoman, permintaan, lamaran pekerjaan, panggilan, dan perjanjian. Dan yang ketiga berdasarkan intensitasnya. Yang pertama ada surat memo, telegram, kartu pos, dan nota. Slide selanjutnya tentang dampak kemajuan dan manfaat teknologi terhadap surat menyurat yang akan dibacakan oleh Salah satu Ferry. contoh pemanfaatan teknologi adalah mengubah cara pembuatan surat dengan sederhana dengan menggunakan cara yang modern, yaitu menggunakan aplikasi surat menyurat. Pada kemajuan teknologi saat ini, perubahan sistem tersebut dapat berganti menjadi telepon, telegram, bisa email atau juga fax email. Oleh karena banyaknya manfaat yang didapat dari penggunaan aplikasi persuratan, maka perusahaan wajib menggunakan aplikasi surat menyurat, yaitu SIPAS. Apa sih itu SIPAS? SIPAS adalah sebuah sistem informasi untuk melakukan pengarsipan surat, proses surat menyurat, dan termasuk juga mampu membuat korespondensi surat.